Gencatan senjata tahap pertama antara Israel dan Hamas akan berakhir kurang dari 2 pekan lagi. Sementara, rencana Donald Trump akan merelokasi warga Palestina dari Gaza akan menjadi bahasan dalam KTT Darurat Arab pada 4 Maret mendatang. Sebelumnya, Mesir dan Bahrain juga telah membahas situasi di Gaza jelang KTT. Dan untuk mengetahui perkembangannya, saya sudah terhubung dengan rekan-rekan saya, ada Dr. Handiki Habib langsung dari Gaza, Palestina, dan juga Fatimah Albar yang nanti akan mengabarkan langsung juga dari Bahrain. Terlebih dahulu kita akan ke Gaza. Selamat malam waktu Indonesia, Dok. Bagaimana situasi di Gaza saat ini menjelang berakhirnya gencatan senjata tahap pertama Israel dan Hamas yang kurang dari 2 pekan lagi, Dok? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melaporkan dari Gaza Utara. Situasi masyarakat dan pemerintahan ya, terutama yang kami lihat sehari-hari di sekitar Rumah Sakit Indonesia itu sebenarnya penuh dengan optimisme bahwa proses renovasi membangun kembali wilayah di Gaza ini bisa terlaksana gitu ya. Oke. Jadi setiap hari kita melihat warga-warga yang kembali dari kantong-kantong pengungsian di Gaza Selatan dan proses perbaikan, pembersihan puing-puing itu terus dilakukan oleh warga dikoordinasi dengan pemerintah setempat. Dan situasi ini semakin hari semakin sering terjadi, meskipun memang di Gaza Utara, terutama tempat kami tinggal itu drone, itu masih 24 jam itu mengitari wilayah di Gaza Utara. Demikian. Oke, Dok, lalu apakah benar rekonstruksi di Gaza akan dilakukan? Karena informasi yang beredar Israel sudah mengizinkan peralatan rekonstruksi masuk ke Gaza. Ya, masuknya peralatan rekonstruksi itu merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata, gitu ya. Jadi itu bukan atas izin Israel, tapi memang konsekuensi dari kesepakatan yang harusnya dilakukan. Yang terjadi adalah pembatasan masuknya alat-alat berat dan material-material untuk energi supply, meskipun gencatan senjata sedang berjalan. Jadi ini yang banyak diprotes oleh pihak-pihak yang menjadi mediator proses gencatan selama ini. Oke, baik. Lalu bagaimana, Dok, mengenai rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan merelokasi Gaza? Bagaimana sikap warga Palestina mendengar kabar tersebut? Apakah mereka akan menuruti perintah Trump atau semakin solid untuk tetap bertahan di Gaza? Mungkin Anda yang tinggal di sana bisa menceritakannya kepada kami semua, Dok. Ya, pertama tentu ini statement yang sangat provokatif dan menimbulkan kemarahan di masyarakat Gaza. Karena pada dasarnya mereka bukan tidak mau berada di situ, tapi memang lingkungan mereka dibuat menjadi sangat tidak layak ditempati dengan adanya serangan dan pembatasan yang terorganisir untuk masuknya barang-barang dan keluar masuknya warga negara seperti layaknya kita bisa keluar dari tempat kita dan bisa kembali. Jadi tentu ini mendapatkan tentangan yang sangat keras dari warga yang ada di Gaza. Baik, Dok, mungkin Anda bisa menyampaikan juga informasi terkait dengan suplai bantuan, khususnya terkait dengan mungkin obat-obatan ataupun peralatan medis di sana. Bisa Anda ceritakan bagaimana situasinya di sana, Dok? Baik, jadi untuk suplai bantuan terutama yang paling penting adalah energi supply. Energi supply itu adalah material yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi ya, seperti generator, solar panel, peralatan untuk menghasilkan elektrisitas. Nah, itu yang memang diperlukan utama untuk memulai proses perbaikan yang ada. Nah, alat ini yang memang sejak awal kesepakatan gencatan senjata itu masih mengalami restriksi untuk masuk. Sedangkan bantuan-bantuan makanan ini sudah mulai masuk, namun sifatnya masih habis pakai gitu ya, seperti bantuan air, itu tangki air masuk, tapi yang paling permanen adalah membangun sumur, sehingga sumber airnya itu bisa berkelanjutan di warga-warga yang tinggal di daerah tersebut. Nah, ini yang kita terus-menerus kampanyekan agar memang dapat dibuka sumber-sumber energi supply di dalam Gaza sendiri supaya dapat self-sustain gitu ya, warganya dapat bertahan hidup dengan apa yang ada di dalam Gaza itu sendiri. Tidak harus mendapatkan
bantu dipakai selalu. Oke, Dok, kembali lagi terkait dengan statement Donald Trump setelah adanya pernyataan Trump tersebut yang hendak merelokasi warga Gaza. Apakah kemudian di sana menurut point of view Anda, apakah warga Gaza ini sudah mulai terpencar meninggalkan Gaza ataupun masih bertahan di wilayah Gaza sana, Dok? Semuanya kembali ke kediamannya masing-masing gitu ya, yang bekas kediamannya. Jadi tidak ada yang kemudian bergerak ke arah perbatasan untuk minta keluar gitu. Tapi kembali ke kediamannya masing-masing untuk kemudian mencoba memperbaiki apa yang bisa diperbaiki. Jadi dari apa yang kita lihat ya, tanpa perlu ada ucapan, kita juga dapat menangkap pesan yang disampaikan warga Gaza secara keseluruhan bahwa mereka menyadari bahwa ini tempat yang layak untuk mereka, ini haknya mereka, gitu ya. Jadi bukan sebagai orang yang numpang dan kemudian dipindahkan ke tempat lain karena sewanya habis gitu, bukan seperti itu juga. Namun bagaimana dengan Jadi kira-kira itu tanggapan dari saya. Dok, lalu bagaimana singkat saja dengan warga Gaza yang memiliki rumah di sana namun rumahnya hancur akibat perang tersebut? Di mana mereka tinggal, Dok? Ya, mereka membangun tempat tinggal sementara di sisa puing-puing yang ada. Ya, dengan tenda atau bahan-bahan yang masih bisa digunakan. Baik, terima kasih Dr. Hanafi mengabarkan langsung dari Gaza, Palestina.